Ini ada yang kelupaan nih, Mas Andi. Tadi belum bicara brandingnya. Kan Mi Level tuh harus ada mereknya ya. Iya. Kalau saya baca itu mereknya tuh Sanum. Saya pikir Sanum tuh nama menunya pemirsa. Ternyata itu branding ya Mas ya. Iya. itu Bisa brand. diceritain Mas kok namanya Sanum itu Sanum tuh siapa? Jadi Sanum itu putri pertama saya. Oh, Masya Allah. Jadi Sanum itu putrinya pemirsa. Memang dari pertama awal niat mau usaha sendiri itu pengen saya kasih nama anak gitu tadi, anak pertama. Ya. Sanum itu angkanya itu 99 atau Ya 99. 99? Itu ada artinya apa Mas? Kalau secara khusus sih enggak ya, karena 99 itu kan kadang apa namanya? Saya juga tanya-tanya kalau cuma Sanum tok sepertinya garing gitu ya kan. Harus ada belakangnya yang kira-kira aksesorisnya ya. Nah, cuman kebetulan kenapa 99 itu yang pertama anak saya lahirnya di tanggal 9 bulan September. Oh, Masya Allah. Jadi sebentar lagi nih. Yang kedua itu apa namanya? Dulu waktu mau memulai itu banyak dibantu sama teman-teman di alumni SMA 3 angkatan 99. Masya Allah. Mungkin entah itu ada korelasinya atau enggak sih ya. Ya hanya dijadikan momen ya. Iya, terus yang terakhir coba saya mencari keberkahannya dari Asmaul Husna. Asmaul Husna. Masya Allah luar biasa. Jadi jangan dikonotasikan Sanum 99 itu selain 99 tadi QQ. Karena kalau kita berbicara sama orang-orang yang berkiblatnya ke arah-arah itu Mas, itu kan wah QQ kan gitu. Jadi nggak ke situ ya Mas ya. Insya Allah ini dari Asmaul Husna. Dan kita wajib meyakini bahwasannya syariat itu lebih utama di dalam kehidupan kita dibandingkan algoritma dan logikanya manusia pemirsa. Jadi hal-hal seperti itu nggak perlu ditanggapi lah. Ya, tetap kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala karena rezeki itu miliknya Allah, bukan miliknya siapa-siapa. Gitu Mas Andi. Betul. Intinya nama yang baik lah, nama yang baik. Nama yang mengandung doa gitu. Nah, untuk Mi Level Sanum 99 ini Mas Andi, ada nggak sih harapan kedepannya tuh pengennya seperti apa? Atau mungkin pengen berkembang menjadi restoran, ada banyak menu pilihan lainnya. Itu kira-kira gimana Mas Andi? Setelah pencapaian selama ini? Ya, tentunya saya punya niat, maksudnya seandainya Allah mengizinkan itu nanti usaha saya berkembang itu, yang penting manfaat dulu, maksudnya apa namanya, meskipun usaha saya masih kecil-kecilan, tapi paling enggak masih ada manfaat untuk misal ini membuka lapangan kerja. Masya Allah. Terus nanti misalkan Allah izinkan untuk berkembang lagi kan semakin banyak membuka lapangan kerja lagi ya kan, dan mudah-mudahan hasilnya pun biar makin berkah ya. Tentunya kita juga jangan lupa gitu sebagai hamba Allah ya kan. Pengen punya visi nanti salah satu atau dua atau berapa nanti ya, kalau Allah mengizinkan hasilnya mau saya infakkan gitu ya. Wah, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan. Kalau yang sekarang ini kan ya masih kecil-kecilan juga, saya juga semampunya dulu. Ya, tetap berinfak, tetap bersedekah ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh tabassumuka fi wajhi ahika laka sodako. Senyuman kepada saudaramu itu aja udah bagian dari sedekah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan sobat pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang berjuang dan juga berbisnis tentunya, itu sedekah itu paling yang utama gitu. Sebagaimana Allah itu juga sebutkan yamhaqullahu riba wa yurbi sodakoh Mas Andi. Jadi Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, dalam kaitannya ketika kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga harus berjuang, berusaha mengikhlaskan diri dalam karunia-Nya Allah yang sudah diberikan pada kita. Gitu Mas Andi. Masya Allah. Mas Andi, pernah nggak sih punya pengalaman atau waktu mau buka usaha ini tuh ya yang bisa diceritakan bagi kita semua sebagai bentuk nanti motivasi Mas? Gitu. Atau perjalanan hijrah lah. Gitu. Ada nggak sih pengalaman seperti itu? Ya kalau seperti itu sih ada mungkin ya, karena mungkin kalau boleh bercerita tentang sedikit masa lalu saya ya, mungkin mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat yang lain gitu.
Jadi memang sebelum saya buka usaha ini kan saya kerja itu dulu, ya kan? Bekerja di sebuah perusahaan distributor consumer good kurang lebih 8 tahun. Ya. Namanya proses selama 8 tahun itu ada masa yang mana saya itu merasa semakin menjauh dari Allah gitu. Hingga suatu saat Allah kasih teguran buat saya yang mungkin banyak mengandung hikmah. Jadi teguran itu semacam apa ya? Seperti saya diselamatkan gitu. Jadi hikmah yang bisa saya ambil, seandainya Allah nggak negur saya, mungkin saya akan terus menerus dalam kehidupan yang jauh dari Allah gitu. Sampai suatu saat itu tadi saya harus kehilangan pekerjaan saya, membuat sedih keluarga saya, ya kan? Dari situ mungkin titik balik saya untuk berubah gitu. Jadi setelah saya kehilangan pekerjaan, saya coba untuk memperbaiki diri dulu. Jadi saya memang tidak buru-buru untuk cari pekerjaan pengganti atau apa gitu. Saya lebih banyak merenung untuk apa namanya istilah muhasabah ya, dosa-dosa saya gitu. Sambil saya perbaiki niat saya dan alhamdulillah segalanya seperti lebih mudah gitu. Setelah saya apa namanya memutuskan untuk hijrah, maksudnya hijrah kan dari dulu mungkin saya banyak khilaf, banyak maksiat, sekarang mencoba untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Seakan-akan tuh kayak Allah tuh ngasih nunjukin jalan tuh apa ya namanya, kayak dipermudah aja gitu. Jadi saya dipertemukan sama sahabat-sahabat yang soleh, yang selalu ngingetin saya, pertemukan sama teman-teman yang baik. Bahkan ketika saya mau memulai usaha ini pun banyak bantuan dan sumbangsih dari teman-teman saya tersebut. Jadi kalau ada istilah mulai dari nol, mungkin saya itu mulainya dari minus gitu. Tapi itu proses ya, maksudnya proses itu apa namanya istilahnya, bagian dari perjalanan hidup saya. Mungkin itu sudah takdir ya, memang sudah takdir. Allah mengendaki saya seperti itu dulu, baru mungkin dipertemukan jalan yang lebih baik gitu. Seperti itu sebenarnya. Masya Allah, luar biasa nih pemirsa. Jadi setiap manusia pasti punya hal-hal yang di dalam kehidupannya itu langkah-langkah ya, langkah-langkah ataupun episode hidup ya, baik itu tentang kegelapan ataupun keburukan ya. Tetaplah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terus berusaha untuk istiqomah ya, sebagaimana Allah sebutkan. Dan Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Engkau. Nah, jadi kategori kita ini hidup di dunia adalah untuk beribadah pada Allah, Mas Andi. Dan alhamdulillah Allah itu ketika memberikan peringatan, ketika menyentil hambanya itu dengan berbagai banyak metode. Bisa jadi sudah berkali-kali Allah memberikan kita teguran, tapi kita sebagai manusia atau hamba Allah itu kurang peka. Sampai kita peka dan alhamdulillah bisa kembali ke jalannya Allah. Yang mungkin adalah bagian dari salah satu perjalanannya Mas Andi ya, sebagai owner Mi Level Sanum 99 yang bisa kita ambil hikmahnya, dan mudah-mudahan pemirsa tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Mas Andi. Amin. Gitu. Nah Mas Andi, ini sudah di penghujung acara dan sobat pemirsa pengen dapat nih tips-tips dari Mas Andi bagaimana sih memulai bisnis mie ayam ya pada umumnya lah gitu. Silakan Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Mungkin apa yang saya sampaikan ini juga sudah sering banyak didengar. Saya hanya mengingatkan ya, untuk memberikan sedikit motivasi, juga tips-tips bagi sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara yang punya niatan atau keinginan untuk membuka usaha. Jadi yang pertama kali harus dimiliki ketika
ketika kita mau memulai usaha adalah niat, niat yang benar, niat yang lurus. Ya. Kedua, sabar. Ya, karena fase-fase terberat itu di awal kita memulai usaha itu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Yang ketiga, terus belajar. Ya, terus belajar dan jangan anti kritik. Selalu minta saran, nasihat, terima kritik dengan lapang dada selama itu memang bisa untuk membuat kita lebih baik. Kemudian yang keempat, jangan menyerah dengan keadaan. Ya, seperti yang kita ketahui, kita masih dalam situasi yang pandemi seperti ini, pasti banyak hikmahnya gitu. Ya, dan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat itu ya menggunakan akal pikiran kita gitu. Kita jangan menyerah sama keadaan, cari akal. Itu malah situasi seperti ini harusnya bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih pintar untuk mencari jalan keluar gimana agar usaha kita tetap setidaknya bisa bertahan. Ya. Kemudian yang kelima, jangan lupa utamakan berkah dan manfaat. Jumlah itu hanya bonus. Ya, apa yang kita kejar lagi sih di dunia ini gitu. Semakin kita utamakan berkah, semakin kita utamakan manfaat. Mungkin secara jumlah kita bisa dibilang kalau orang lain menilai itu mungkin ya apa adanya lah. Namun insya Allah itu yang akan membuka pintu qanaah kita, merasa cukup dengan keberkahan tadi gitu. Dan insya Allah itu yang akan melindungi dan menjaga usaha kita, ya, baik dari kita sendiri yang mungkin tergoda untuk melakukan cara-cara yang dilarang sama Allah, juga bisa melindungi dan menjaga kita dari kemungkinan orang-orang yang tidak berbuat zalim sama usaha kita. Intinya bismillah aja, insya Allah kalau niat kita benar, Allah pasti mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali nih pemirsa atas tips-tips bisnisnya nih Mas Andi. Terima kasih banyak Mas Andi udah bisa hadir di IPTV dan mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat nih bagi sobat IPTV dimanapun sobat IPTV berada. Terima kasih banyak Mas. Saya juga terima kasih Ustaz sudah diberi kesempatan, ini rezeki tersendiri buat saya. Masya Allah. Rezeki ya ini tadi yang disebut rezeki yang tidak selalu materi itu ya seperti ini sebenarnya. Luar biasa. Mudah-mudahan prinsip ini menjadi prinsip kita semua nih sebagai pengusaha muslim Mas Andi. Ya. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali nih pemirsa atas tipsnya Mas Andi. Yes. Dan ini bisa bermanfaat nih bagi sobat IPTV nih. Amin, insyaallah. Saya juga masih banyak harus belajar Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak nih udah bisa hadir di IPTV. Mudah-mudahan bisnisnya terus berkembang. Amin. Terus menuai keberkahan dan juga nanti kita semua bisa bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih Ustaz atas kunjungannya, kesediaannya. Bagi saya ini rezeki tersendiri buat saya. Masya Allah. Ya seperti yang kita tahu bahwa rezeki tidak selalu materi lah. Inilah salah satunya rezeki yang tak berbentuk materi tersebut. Iya. Harus kita syukuri. Mudah-mudahan bisa saling terus mengingatkan Ustaz. Masya Allah. Sama-sama Mas Andi. Kalau saya juga masih banyak harus belajar. Ya ini juga harus bagian jadi dari prinsip pengusaha muslim nih. Bahwasannya silaturahmi itu bagian hal yang utama dan kebutuhan bagi kita semua. Betul. Agar kita bisa membangun ukhuwah yang lebih baik lagi. Betul. Makasih Mas Andi. Sama-sama. Manjada wajada wa man sobaro zofiro. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil, dan siapa yang bersabar dia akan mendapatkan kebaikan. Sobat pemirsa IPTV yang dirahmati Allah, demikianlah tayangan yang bisa kami sampaikan. Tonton terus tayangan-tayangan kami. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa bermanfaat lebih banyak lagi kepada umat muslim pada umumnya. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan.
Saya Abu Asaka Ananta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.